Selamat datang di Geretan Channel Excited. Jika sudah bersama dengan dua adik, jika sudah apalagi kalau bukan dengan dua reviewer film tergakak, terkocak, terpopuler, terakhir rahasia, termata-mata melotot, terijazah mana, ijazah di mana? Selamat tahun baru 2026. Selamat tahun baru 2026. We wish you happy new year. We wish you happy new year. Januari. We wish you happy new year and July. Hijab lepas. Persis banget hari ini di tanggal 6 Januari ternyata kita tepat jatuh kepada hari menengok ke kiri sedunia. Nah, hari ini kita Dan juga hari ini mengucapkan selamat hari menggaruk biji kiri sedunia. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke segmen. Kok enak ya? Kok enak. Masuk ke segmen. Ada apa di sinema? Alhamdulillah, tahun baru, film baru, atmosfer baru. Kita atmosfer baru loh. Atmosfer baru. Bisa diubah nggak? Bisa. Di belakangnya. Jadi luar angkasa. Kita wih. puji Tuhan kita adalah kerjasama dengan NASA. YouTuber film pertama yang bekerja sama dengan NASA. Live from Saturnus. Visit Saturnus now. Saturnus Tourism Organization. Wonderful Saturnus. Kita di endorse oleh STO alias Saturnus Tourism Organization. Jangan lupa buat visit Saturnus. Ada apa-apa aja film ini di bioskop nih. SpongeBob the Movie masih ada. Lu udah nonton nggak SpongeBob the Aku Movie? juga sudah nonton. Menurut lu gimana Menurutku, SpongeBob? mungkin karena aku tumbuh dengan SpongeBob dua dimensi ya. Jadi ketika aku nonton film ini, tiga dimensinya tuh terasa sangat tidak eye pleasing sih menurut aku ya. Dan tidak appetizing. Memang mungkin secara tool sama secara aplikasi mereka lebih canggih, tapi mungkin karena aku terbiasa dengan dua dimensi dan beberapa jokes SpongeBob kalau dijadiin 3D kok aneh ya, kayak pantar kotak. Pantar kotanya beneran kotaknya ngotak banget loh gitu. Kan sebenarnya SpongeBob ini tuh adalah berbicara dengan nostalgia sebenarnya karena kayak most of the kids yang nonton SpongeBob itu adalah anak-anak yang Sudah. zaman dulu yang nonton SpongeBob di Global TV mungkin yang lu pernah nggak Nickelodeon dulu. Lu pernah nggak telat sekolah gara-gara nonton SpongeBob? Gue pernah jir. Pernah. Pokoknya dulu kita kalau nonton SpongeBob itu masih aman. Tapi kalau udah acaranya Diego itu udah pasti kita telat sekolah. Karena Diego tuh jam tujuan tuh. Itu Dora udah pasti. jir habis Dora tuh Diego ya? Dora ya enggak ya? Enggak tahu ya. Apa Caksun? Kalau Caksun kita bangun terlalu pagi. Iya, Dia jam 5 bener. soalnya. Iya, Nih, jadi Caksun kalau dulu. Caksun itu kayak kadang bingung mau nonton Caksun di apa sih La TV ya? Di La TV ya? La TV apa Global TV? Mau nonton Caksun di Global TV atau mau nonton Scooby-Doo di Antv? Ah, itu ada beberapa pilihan itu galaunya hari di situ tuh. SpongeBob ini sebenarnya kan menyimpan memori yang melekat ya kepada anak-anak seperti anak-anak batita umur 28 tahun seperti kita kan. Iya. Jadi kayak ketika film ini diubah konsepnya menjadi 3D itu tuh apa ya kayak ada yang hilang, kayak ada yang kurang sih. Mungkin kalau anak-anak yang nggak pernah growing up dengan Dua SpongeBob dimensi. itu bakalan fine-fine aja sih. Tetapi kalau buat orang-orang yang tumbuh kembang anak bersama SpongeBob itu pasti akan merasakan seperti ada yang kurang gitu sih. Itu sih. Jadi kayak apa ya? Ibaratnya kayak nggak appetizing aja gitu. Ibaratnya ya. Terkadang emang gado-gado di kampung itu lebih enak daripada gado-gado di hotel. Iya, ibaratnya Iya. gado-gado di restoran, di hotel Iya, gitu loh. karena nggak semua yang dibuat lebih fancy, lebih modern itu lebih enak gitu, enggak gitu. Kadang-kadang emang kita tuh ingin merasakan gado-gado zaman dulu yang pas kita masih kecil makan ketoprak di depan parit gitu tuh kayak kadang-kadang masih ada perasaan ingin mencicipi itu lagi gitu. Tetapi itu yang nggak diberikan. Cuman kayaknya emang pilihan studio tuh karena 3D itu lebih gampang dibuat ternyata. Iya, kalau 2D ternyata selama ini digambar satu-satu. Digambar kan. tuh ya, jadi kayak perlu effort. Jadi perlu tuntutan waktu. ini juga tuntutan Studio kali ya. studio juga biar harus cepat seminggu sekali update Benar. gitu loh. Jadi kayak kalau 3D itu kan tinggal semua 3D kan tinggal pakai mesin digerakin, kan. mereka tinggal digerakin aja gitu loh. Padahal zaman dulu SpongeBob itu pernah bikin SpongeBob the Movie. Oh, yang versi naik 2D. mobil burger itu. Iya. Itu aku nangis beneran loh. Iya, Yang dia yang bikinnya botol sudah hancur Ya, itu. yang jadi kering ya Dia jadi di kering atas banget ya. semuanya. Iya, anjir itu bagus
banget loh itu, anjay. Yang dia dipajang di museum laut kan. Iya. Aduh, itu nangis aku tuh. Ya, terus kayak si Patricknya menangis, air matanya menjatuhkan keran air, Iya. asap-asap gitu. Iya. Langsung mereka hidup lagi. Gila itu secara storyline bagus, secara Bagus banget visual estetik gitu. Secara jokes juga lucu, tapi kalau yang ini kayak hambar sih menurut gue. Iya, gitu. Kurang. Terus ada juga film Zootopia masih Masih ada ada. Zootopia, Anaconda Dog. Anaconda Dog. Ini juga Anaconda ini menurut gue sebuah film yang menyegarkan komedi ya, sih. menyegarkan. Sebuah film yang lucu yang emang dari awal kita tahu kita masuk bioskop itu emang cuman pengen dibuat tertawa ya, film lucu-lucuan, tolol-tololan aja sih. Jadi kayak seru-seru untuk ditonton. Lalu ada Janur Ireng, ada The Housemaid, ada Dusun Mayit, ada Agak Lain Menyala Pantiku yang sekarang menjadi film nomor satu sukses di Indonesia sepanjang masa. Baru kali ini ada film sequel kayaknya di dunia atau di Indonesia yang melebihi film pertamanya. Pencapaiannya Iya. melebihi itu. Gila, keren. Gila. Semoga ya setiap Agak Lain keluar akan menjadi Standarnya makin tinggi. rekornya. Maksudnya kayak akan mengalahkan achievement film sebelumnya. Supaya ketika kita main di Agak Lain 12, kita udah menjadi topnya. Kita bisa lah bahasa Batak kita ya. Kita bisa lah. Karena bahasa Batak. aku bisa bahasa Batak. Apanya kaunya? Ketumbu kau ya. Ketumbu kau ya. Apanya kaunya? Bodat kau ya. Pukul kau ya. Apanya? Pukul kau tuh. Hanya Oraro. Ada juga film Avatar Fire and Ash. Kayaknya tadi ada apa ya? Fire and Ash. Ada Avatar Fire and Ash. Api dan tangkap. Jadi ini sebuah film Avatar XXX yang seru ya. Film yang satu ini akan kita review ya. Film yang sebenarnya sudah tayang Bertabur bintang ya. Iya, bertabur bintang dan sudah tayang dari bulan Januari kemarin. Yang digadang-gadang waktu itu ada tweetnya kayak gini. Kalau film ini tayang kelar tuh Agak Lain. Menurunkan Agak Lain. Iya. Sudah beberapa film mencoba tapi gagal. Gagal. Apakah film ini berhasil? Sudah pasti Sudah gagal dong. Karena kalau Iya. berhasil udah ada berita-beritanya di Iya. internet, anjing, nggak mungkin. Bahkan tidak ada informasi jumlah penonton dari studionya. Malu. Dan film yang satu ini yang kita akan review, film yang berjudul Komi Santet Kabinet. Film diproduksi oleh Frederica, didirector oleh Fajar Bustami, ditulis oleh Aditya Mulya, diproduksi oleh Falcon Pictures. Dibintangi oleh Andre Taulani, Hesti Purwadinata, Indro Warkop, Oki Rengga, Indi Balens, Mo Sidik, Cak Lontong, Ajis 2000, Diki Divi, Mr. Aloy, Ahmad Yusuf, Mangol, Ahmad Sarot, Kiki Saputri. Banyak banget anjing. Banyak tuh. Nah, itulah semuanya pokoknya. Dan juga penampilan meliuk dari Bunggul Albino. Penampilan tertangkap oleh Nicolas Maduro. Dan penampilan bastard. penampilan meledak dari Donald Trump. Nah, penampilan bastard dari penampilan bastard dari Nicolas Maduro. Film ini bercerita tentang bahasa Inggris anjil. Fueled by vengeance from the past, a shaman couple, Ki Bagus and Nyi Gendis, plots to take control of the nation by casting black magic on the president and his cabinet. Tapi kenapa kabinet ya? Kenapa nggak kitchen set? Kenapa ke kitchen set? Kenapa nggak furniture? Kenapa nggak sofa? Nggak sofa. Gompo gue jir. Gompo gue jir. Udah ngomong anjing, jangan gitu bercanda. Terberak-berak aku. Anjing. With the aid of a mystical school, they successfully bewitch a deputy minister but failed to curse the president. To complete their spell, they must sacrifice 8 souls. The government assigned Pak De Indro and Oki from the Bureau of Intelligence of the Republic to stop Ki Bagus and Nyi Gendis. Pak De Indro and Oki gathered 8 agents and infiltrate them into the couple's home under the guise of domestic helpers. Ya itulah filmnya sudah. sudah. Ngomong apa? Gue juga nggak ngerti maksudnya sinopsisnya lu kayak apa gitu. Filmnya sudah jelas, sudah tidak tayang. Filmnya mungkin ketika ada cinta yang filmnya sudah turun dari bioskop, tetapi jika kalian masih ingin menonton filmnya ataupun ingin berpendapat, silakan. Kalaupun kalian masih ingin menonton bioskop, berkenan kalian.
Yes. Cigeral hanya. Apa yang kita suka dari film ini? Oke. Sebenarnya gue mau mengapresiasi setnya sih. Gue bilang ya kayak Set dan tempatnya. setnya tuh menarik sih. Tapi emang komik kayak gini dari dulu setnya tuh selalu megah ya. Dan luas banget loh. Yang pertama banyak ruang bermainnya. Kita dikasih bank, perampokan bank. Yang kedua kita dikasih pulau isinya kasino segala macam itu. Yang ketiga nih. Yang ketiga ini tetap kayak villa di pulau, kayak pulau private gitu. Pulau private tapi ada satu rumah angker yang kita tahu itu tuh emang kalau dukun tinggal di situ. Gue percaya sih kayak ada kayak aksen-aksen malaikat-malaikat, ada aksen-aksen apa sih kayak dukun, kayak rumah dukun. Ornamen klasik gitu Kok ya. bisa ya mereka dapat rumah seperti itu di pulau itu tuh orang-orang risetnya kerja sih. Mereka bikin set itu kayak kantor polisi. Itu tuh believable semua sih. Setnya ini di sini menurut gue cukup oke ya. Dan dia setiap komplotan mereka ini, mereka tuh punya dunia masing-masing gitu loh. Jadi betul. mereka punya set asal-usul mereka masing-masing. Betul. Jadi kayak ada yang di gang-gang gitu, penagih utang, ada yang di restoran, rumah mewah gitu. Betul. Semuanya tuh punya setnya, ibaratnya punya setnya sendiri-sendiri. Jadi kayak membuat film itu terasa penuh, variasi lah. rame. Ya bener. At least kayak nggak membosankan gitu sih. Bukan membosankan. I mean kayak setnya nggak membosankan. Beda ya. Ceritanya membosankan, setnya nggak membosankan gitu. Itu sih yang gue suka dari setnya. Sebenarnya film ini tuh lebih cocok disebutnya lebih ke komik Andre. Nah, karena emang sepanjang film ini emang bener-bener yang ngegendong tuh cuman Pak Haji Andre. Andre ini bener-bener apa ya? Kayak effortlessly funny aja sih, lucu ya celutek. Dia tuh bisa membuat skrip yang hambar itu menjadi lucu hanya dengan cara dia berbicara, gesturnya, gimmick mukanya itu tuh lucu aja menurut gue itu bener-bener lucu. Jadi kayak padahal tuh skripnya tuh lame banget, payah banget menurut gue ya. Tetapi ketika tuh sampai di Andre itu tuh jadi lucu. Itu tuh menurut gue tuh hanya bisa dilakukan sama komedian yang udah senior banget. Iya, udah jam terbangnya udah tinggi banget sih. Hesti masih oke lah. Maksud gue kayak beberapa dia cringe, tetapi beberapa emang lucu. Apalagi yang pas dia ngajarin kuntilanak ya, kursus kuntilanak gitu. Belajar ketawa itu lucu dia di situ sih anjir Hesti. Sama beberapa kali ketika dia kayak keceplosan ngomong kayak dia mau santet. Ngomong santet mau bunuh ini tumbalnya gitu. Tumbalnya. Tetapi di situ terlihat sangat natural dan sangat ya klasik komedi aja sih gitu sih menurut gue. Jadi kayak Hesti dan Andre di sini tuh saling mereka kayaknya saling mengisi sih, cocok sih memang. Sebenarnya ini lebih ke harusnya judulnya itu adalah Andre dan Hesti Comic Egg. Nah, iya gitu aja. Jadi subjudulnya harusnya Comic Egg-nya. Judul utamanya Andre dan Hesti _2 Comic Egg. Nah, Comic Egg featuring Comic Egg. Di sini jualan utamanya bukan Comic Egg-nya. Jualan utamanya Hesti sama Andre. Malah kita nunggu screen time-nya mereka. Terus kayak bener-bener ya film itu di antara 2 jam itu di scene-scene yang nggak ada Hesti dan Andre-nya, film itu terasa sangat melelahkan, sangat capek, sangat ketawa pun nggak bisa, menungging pun ku tak sudi. Ya kayak begini pun ku tak sudi. Nggak terlalu bagus aku memberikan tunggingan tawaku dari mulut ini ku berikan kepada film sampah seperti ini, terlalu berharga ya, menungging pun ku tak sudi. Kayak melotot ketawa pun saya tidak sudi ya. Melotot aja gitu. Ya, tetapi beneran cuman karena Hesti dan Andre, gue tuh at least adalah ketawanya, kesungging sedikit kayak. Jadi kayak good job sih buat Hesti dan Andre dan jadinya gue tuh pengen banget melihat kombinasi mereka lagi di film-film yang lain gitu. Kalau enggak terpisah pun nggak apa-apa, kayak Andre sendiri, Hesti sendiri, karena mereka tuh literally funny gitu. Kayaknya kalau mereka nggak dibarengin dengan cerita komik dan bikin cerita sendiri mereka sebagai tokoh utama, bagus juga itu. Lucu. Andre itu emang harus dapat tokoh yang aneh-aneh, kayak dia jadi dukun di film Pimak. Tikang Sola juga lucu itu. Iya, jadi kayak emang dia harus dapat peran yang aneh-aneh sih. Harus dikasih ruang bermain lebih banyak sih, jangan terlalu terpaut sama naskah. Jadinya gini, yang ikutin naskah banget jadinya cringe. Apalagi aduh Pak Ade. Gue rasa sih ada tuh yang adegan misalnya si Andre bilang, siapa yang 3 orang itu? Kamu jemput itu udah mau datang tuh. Kamu itu ikan. Hah, maksudnya biasa sapu-sapu gitu. Itu pasti nggak kepikiran. Gak ada tuh kayaknya di skrip. Terus satu lagi kayak, terus saya ngapain Pak? Kemana kayak kamu? Itu lucu, gitu doang lucu loh Pak Andre loh. Tapi menurut
juga itu adalah adegan-adegan yang kayaknya spontan ya. Kalaupun ternyata itu adegan adalah adegan spontan, harusnya emang Pak Andre ini dikasih kebebasan aja untuk berekspresi sih. Dia mau ngomong tai-tai, biarin aja sih. Kalian sudah gandeng Andre ya, kalian jangan bikin dia harus belajar acting sebagus mungkin. Bikin aja dia melawak yang lucu-lucu kayak mana, tapi masih natural di filmnya. Di Divi juga lucu tuh. Nah, itu spontan. Uwi juga kayak itu. itu. Spontan gitu sih kayaknya. Spontan. Uwi juga tuh kayaknya. Spontan. Ada yang pas dia kayak coba tiktokan, ayo ikutin. Terus oke deh nggak sama Pak Indro kan ikutin begini kan. Terus sedikit bilang gini, gimana? Malu nggak diliatin pegawai saya? Itu lucu anjing. Lucu banget. Udahlah, itu pun tadi udah ada catatan hitam juga. Itu gue kasih komentar catatan putih sebajik itu gue udah baik banget sih sebenarnya. Iya, udah baik banget. Baik banget sih gue itu anjing. Bahkan kita malah muji yang senior. Iya, gue tuh baik banget sebenarnya karena kalau saat ini kita akan masuk ke catatan hitam film komik Santet Kabinet. Film komik Santet Kabinet adalah film horor komedi yang tersampah, tercringe ya. Bahkan ini lebih cringe daripada ibu-ibu tumbler tuku yang marah-marah, tumblernya nggak balik. Ini cringe banget sih anjing. Lebih cringe daripada komentar-komentar pejabat-pejabat publik yang nyeleneh gitu. Iya, ini lebih cringe daripada nenek-nenek yang minta kursi kepada Genji, tetapi Genjinya duduknya di kursi penumpang, bukan di kursi prioritas. Itu ini cringe banget sih. Sama ini lebih cringe daripada orang yang coli di KRL sampai spermanya tuh corotnya ke kursi. Itu ini lebih cringe dari itu semua sih. Menurut gue ini level cringe-nya itu udah kayak ya Allah, gue nggak pernah nonton film se-cringe ini ya. Komedinya se-cringe ini ya. Apa ya film se-cringe-nya film komedi yang pernah gue nonton apa ya anjing? Nggak ada sih anjir. Ada sih ini sih. Film ini kan sebenarnya prosesnya adalah mereka ini mengadakan kompetisi stand up comedy di YouTube. Ini sebelum syuting filmnya. Ya. Audisi lah. Audisinya tuh kayak audisi open mic namanya gitu. Comic Egg mencari komplotan baru gitu. Bikinlah audisi di YouTube. Terus kayak beberapa orang yang menang, kalau nggak salah 11 besarnya apa 8 besarnya itu di hadiahnya adalah dikasih kontrak film Comic Egg. Tahu nggak kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah orang mau bikin film itu di mana-mana itu bikin kompetisinya itu kompetisi acting, kompetisi casting. Kayak misalnya film apa ya? Kalau nggak salah ada film kompetisi apa ya gitu. Pokoknya upload video casting kamu ketakutan di TikTok pakai hashtag ini. Yang menang main film. Nah itu dia. Ini kompetisi stand up. Yang menang main film. Ya jelaslah actingnya pada kacau semua. Kacau, hancur, berantakan. Anjing cringe banget. Anjing kayak mohon maaf banget. Top 3 yang paling cringe yang Kribo itu cringe banget bang. Kribo yang mana nih? Yang Kribo Dua-duanya Kribo itu. Dua-duanya Kribo cringe. Sama. Yang dosen cringe, yang agen cringe. Agen sebut semua sih berarti. Agennya bawahnya Pak Indro yang undur jalan mundur. Ya pokoknya yang punya mantra buat nih dibangkitinnya. Cringe. Satpam cringe. 2 orang yang itu yang maling jadi pembantu tetapnya si Andre itu ya. Nah, itu selain si India, si Sardo, cringe, semua cringe aja. Ini apa sih lomba cringe-cringean? Waktu audisi Comic Egg itu pemenangnya bukan yang paling lucu, yang paling cringe, main film. Yang paling ngebom. Iya, kriterianya tuh kan ada kertas apa sih? Kertas penilaian. Humor, kualifikasi. Outfit, pokoknya yang cringeness, yang cringeness-nya level 5. Kamu yang aku cari. Kamu paling cringe, kamu paling gak lucu, kamu paling garing, kamu aku cari untuk cocok untuk mungkin sengaja kali biar nanti kalau misalnya gagal penulisnya ada pelampiasan. Dianya aja nggak lucu. Ya, bukan saya mah lucu kata penulisnya. Sih, menurut gue ini itu actingnya jujur banget ya. Cringe banget. Pokoknya selain yang orang timur sama yang juling, lu semua kubur mimpimu jadi bintang film. Kubur beneran deh. Sama India tuh jangan. Ya India juga oke lah. India tuh masih oke lah. Kayak kebiasaan. ada tradisi gitu. Tapi selain itu, balik lagi lah ke kerjaan kalian. Apa yang jadi dosen, balik ngajar aja. Yang apa yang jadi tukang ayam, balik. Semuanya balik. Gak usah ada di dunia acting-actingan lagi bang. Sumpah menurut gue kayak meresahkan, jujur li. Meresahkan banget nontonnya sih menurut gue. Juga buat Falcon ya, janganlah buat hemat-hemat budget jadinya nyari komplotan barunya orang-orang baru gini. Iya sih anjir. Jadi gini loh, Comic Egg yang pertama itu menurut gue kenapa bisa lucu? Karena setiap agen itu punya ciri khas yang menonjol
menonjol. Dan mereka tuh sebelum syuting udah punya persona yang kuat di dunia hiburan gitu loh. Dan juga sebelum itu kan si Comic X itu kan mereka tuh temenan. Iya, satu circle juga I mean gitu. kayak di luar Comic X itu Mereka udah tongkrongan gitu loh. tongkrongan. Jadi ketika mereka dalam satu project nggak canggung, nggak apa. Kalau ini kan masih terasa canggung. kalau ini kan bikin project buat menggabungkan. Kalau itu nggak, gabung dulu bikin project. Itulah bedanya. Jadi kan Makanya kayak kalau dulu tuh misalnya nih agen-agen itu ya, lucunya tuh adalah karena tiap cast itu kepribadian yang menonjol. Ada si Ko Ernest dengan Cinanya dia, Iya. ada Mongol dengan ininya dia, Ada almarhum Babe. bencong-bencongannya dia, ada yang si Babe yang orang Batak Batak gitu. Semua orang itu punya ciri khasnya. Dan dalam film-film agen rahasia itu tuh penting. Kenapa? Karena namanya agen rahasia ya pasti kita mencari yang unik gitu kan. Kepribadian mereka tuh bisa menjadi jokes lagi gitu. Jadi kayak banyak banget yang bisa digali Banyak gitu. yang bisa dieksplor sih. Gitu. Sementara Ini kayaknya dihilangin 5 komplotan pun ya udah. Ya udah aja. Ya udah, kayak nggak ada yang kosong gitu komplotannya. dihilangin 8 komplotan juga ya udah aja. Ya udah. Tinggal bikin komik. Biarkan Andre aja menang, penjahatnya menang gitu udah. Komik filmnya jadi judulnya komik. Komik Nggak apa-apa. gitu. Maksud gue kalau yang di film ini cast-castnya itu udahnya semuanya tuh nggak ada personalitinya ya. Terus kayak cuma yang juding doang itu yang paling jelas itu. yang jokesnya juga pun kayak apa ya? Kayak jokesnya di tiap karakter itu kayak Ini kayak jokes nggak kuat. Kak, mundurin ya. Gantengnya kelewatan ya. Enggak, rumput saya keinjak. Gitu. Aduh. Ya Allah, itu siapa sih yang nulis? Siapa sih? Enggak, yang pertama siapa yang nulis? Yang kedua, kenapa diiyain? Siapa yang berpikir tuh lucu? Coba. Yang pertama film ini keramean. Udahnya rame, nggak ada yang penting. Nggak ada yang penting sih. Udahnya rame tuh nggak ada yang penting. Kesannya kayak 8 orang nih, ya udah karena film sebelumnya ada 8, kita kumpulin 8 aja deh. Iya. Mau terserah mau lucu atau enggak gitu loh. Iya, jadi kayak ramenya mereka ini nggak maksimal gitu ya. Ternyata emang nggak semua yang rame itu emang bagus ya. Yang kedua adalah poster. Lu lihat poster itu kayak Heboh ditempel-tempel doang, heboh aja. Heboh aja. Kayak buset dah itu kayak poster apa ya? Kayak poster roller coaster, tau gak lu? Kayak poster roller coaster di Universal Studio anjing. Kayak poster Hari Pahlawan, semua pahlawan dimasukin di dalam poster itu, yang penting jangan ada yang ketinggalan gitu loh. Kayak maksud gue gini, kelihatan mata aja. Kalau misalnya ini bukan buat film ya, kelihatan mata aja gue nggak pengen nonton tuh filmnya. Iya, makanya kayak apa? Iya, lalu ketika ditonton pun ceritanya nggak menarik. Ceritanya FOMO, mentang-mentang sekarang lagi rame horor komedi. Jadi ikut-ikutan lah itu. Dipaksain bikin horor komedi yang nggak jelas. Background story-nya nggak jelas, asal-usul santet segala macam nggak jelas anjing. Tapi nggak bisa diprotes karena mereka pasti berbalik di dalam namanya juga film komedi. Ya, gimana dong? Dan mereka juga FOMO, sok-sok mau nyinggung pemerintah tapi nggak berani-berani amat. Iya. Iya, pemerintah tidak mengakui kita. Pemerintah ini tidak bersih, tikus gitu tuh. Nggak, maksud gue kayak itu agak lain juga film komedi tapi ceritanya tetap dipikirin kok. Iya. Banyak kok. Lebih sepi lagi. Sri Mulat film komedi ceritanya dipikirin. Nggak semua film komedi tuh kayak begini. Ini doang malah film komedi kayak begini nggak jelas setan anjing. Kayak film ini tuh ya pengen banget setiap detik kalau bisa 2 detik sekali harus lucu. Mungkin setiap scene harus ada punchline-nya aja. Iya, pokoknya setiap 2 detik, pokoknya kita harus lucu. Kalaupun nggak ada jokesnya, kita masukin aja suara-suara apa, suara yang lucu. Kayak maksud gue kayak ini lagi nonton film Looney Tunes apa sih anjing kayak. Tapi ibu-ibu di belakang kita ketawa. Pada akhirnya akan menemukan pasarnya sendiri anyway pasarnya gitu sih. ya. Ya itu film itu kayak pengen banget 2 detik sekali itu lucu. Nggak harus bang. Nggak harus lucu mulu 2 detik sekali. Even film sepadat scary movie aja yang maksudnya padat banget jokesnya yang aneh itu. Nggak yang tiap 2 detik lucu. Beneran. Iya, kayak dipikirin kayak kita taruh ini di mana ya yang lucu. Ada placementnya tuh tepat gitu. Kalau ini enggak, mau bikin semua dilucuin tuh susah. Akhirnya apa? Akhirnya ya yang penting taruh aja jokes sembarangan, yang penting kita udah melucu. Jokes-jokes layer satu aja. Akhirnya gitu. apa? Akhirnya keluarlah jokes-jokes yang kayak tadi. Nyi Gendis ingin menyantet kabinet. Keluarlah jokes kayak kenapa kabinet? Kenapa enggak kitchen set, sofa atau furnitur? Kenapa kabinet? Kenapa enggak kitchen set, sofa, atau meja makan? Astagfirullahaladzim, itu jokes-jokes yang kayak gitu tuh keluar tuh anjing. Ini jokes ini. Ada suara helikopter. Hah? Helikopter apa? Helikopter kan gitu. Bukan gini, kayak wah dia tuh kalau ke mall naik apa? Saya naik heli. Terus kata Pak Ede Indro, yang guguk ya. Wah, bukan heli yang itu, kata Oki. Heli ini helikopter. Terus ada suara kayak
keluar dari mulut Oki Rengga. Bener-bener. Gue yakin banget sebenarnya Oki Rengga tuh malas juga sih itu. Itu kayak dipaksa. Dipaksa sih. Dipaksa ini. Kayak sama sutradara diancam. Kamu kalau tidak mengeluarkan jokes itu, honor kamu kita potong 30%. Kamu kalau nggak keluarin jokes itu kutumbuhin rambutmu. Gitu. Enggak gini. Si sutradaranya si Fajar Bustomi di balik kamera kan dia di sini sutradara nih. Itu kan artisnya di situ. Lagi Sambil acting. megang honornya Oki begini. Pegang duitnya gitu. Ayo. Mau nggak? Ayo. Dikorekin. Mau nggak? Mau nggak? ngomong terus kata Oki helikopter dibayarlah satu Mungkin di belakang Fajar Bustomi. Piala cita. kuat awal kayak gitu. Ini adalah adegan golden scene. Ini Golden pasti scene. akan diklip orang-orang di internet, akan viral di TikTok. Helikopter siapa yang kepikiran kan? Kayak gitu. Terus juga mereka ada satu jokes yang diulang-ulang karena pede banget. Jokes pulau kosong. Kenapa pulaunya kosong sedangkan ada orang? Terus lah kalau ada orang berarti pulaunya nggak kosong dong. Ada 3 kali diulangin jokes pulau Jokes kosong. pulau kosong itu kayak Aduh. anjing. Jadi kan si Kindi Gendis itu tinggalnya di pulau namanya Pulau Kosong. Terus orang ditanya, kalau ada orang kok pulaunya kosong? Udah Lah, nanti di beberapa scene diulangi. kata awalnya tuh si Diki, lah emang kakinya 1000, siapa yang Siapa menghitungin? ngitungin? Ya, oh masih oke. Oke. Dilanjutin lagi, pulau kosong. Kok kosong? Emangnya ada kok kalau ada orangnya kenapa kosong? Kenapa kosong? Emangnya pulau 1000, pulaunya 1000. Ya, Aduh. speechless gue anjing. Wah gila. Terus yang paling kris sih ini jokes tiba-tiba Pak Deindro jentik jari sama Indi Baras. Jadi ini Baras itu kan ceritanya arwah mamanya Oki. Dikirimlah dia ke Pulau Kosong. Buat mantau pulau. Balik-balik Indi Baras belum gini. Mereka ingin mencari tumbal. Hati-hati. Dengan jentikan. Jangan sampai mereka menjentikan jari seperti ini. Kita masih anak sekolah. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksud gue kayak even ibu-ibu yang setiap scene Jayus aja ngakak banget, di scene begini dia nggak ketawa. Iya. Gue yakin pasti dia kayak ini cringe banget bang. Ibu-ibu aja itu pasti merasa cringe banget itu pasti anjing. Terus ini juga product placementnya aneh banget di sini loh. Product placementnya tuh bener-bener kayak depan ini harus close up gitu. kayak baru nyampe di pulau. Aduh, lapar. Aku bawa bekal. Nih, Pegangnya lurus biar tulisan coklatosnya tidak bengkok gitu loh. cobain nih. Coklatos. Cobain nih bekal dari aku, coklat Dilan. Ini buat kamu. Kasihnya pun begini. Ini buat kamu. Terus gini. Ini buat kamu. Terus makannya pun gini. Kayak, coklat Dilan enak banget Enak ya. banget. Stres. Wah, stres banget. Gila kau. Gila Kau. kau. Sinting, seno, stres, anjing. Komik yang pertama itu, ketika di akhir di reveal kalau ternyata mereka tuh bukan komplotan, mereka tuh ternyata agen rahasia, bukan pencuri bank, mereka tuh agen rahasia. Karena mereka tuh sebenarnya adalah agen yang dihipnotis. Terus tiba-tiba pas di akhir, Langsung sadar. ketika mereka sadar mereka adalah agen, kita penonton tuh kayak gila. Nah, treatment yang sama diberikan ke film ini. Aduh. Tetapi ketika kita tuh tahu mereka tuh ternyata adalah agen, kita tuh kayak, Kayak, apaan sih? Gitu. Nggak jelas anjing. Malah kayaknya kalau nggak ada adegan itu ya nggak apa-apa juga sih. Kayak ya udah bikin aja mereka agen gitu loh. Yang pertama adalah kita tuh udah dibuat capek banget. 88 orang ini tuh bener-bener mereka tuh pengen kasih background story ke tiap karakter. Tapi menurut gue adalah kelamaan dan nggak penting. Sementara di komik yang pertama adalah kita tuh nggak perlu tahu tiap-tiap karakter tuh backgroundnya apa. Langsung dibikin gabung aja. Langsung dibuat mereka tuh udah adalah agen grup gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak perlu tahu. Kalau ini kan kita diajak buat satu-satu tuh kita harus tahu dulu kayak si dosen apa butuh duit, si yang maling, si yang apa gitu. Jokes BH branded tuh diulang banget anjir. Jokes BH itu Udah lah. bener-bener kayak gak lucu udah. Kalau lucu ini kalau misalnya yang pertama lucu masih oke lah diulang. BH branded. Iya. Yang pertama aja udah gak lucu. Ini bisa 5 kali disebut loh. Ditanya Pak Indro kamu apa? Buat BH branded. Ditanya komplotan kamu mau apa? Buat BH branded. Ditanya Nigenis kamu mau apa? BH branded. Apa sih? Bener-bener kayak aduh. Jadi gitu. Jadi kayak Sampai muka. ketika di akhir kita tahu mereka tuh agen rahasia diaktifkan dengan kata kuncinya. Itu udah nggak ada faktor wow-nya. Iya. Udah kayak terserah lu deh anjing mau misalnya
di kata kuncinya adalah terserah. Terserah, jadilah sesuai kehendakmu aja. Kalau mau kata kuncinya Donald Trump jangan tangkap saya malam-malam. Nah, itu kan nggak apa-apa itu. Terserah. Iya, atau misalnya mau kata kuncinya pemerintah tidak ingin menerima sumbangan asing, ya itu terserah. Kalau mau kata kuncinya kita akan kirimkan alat olahraga. Nah, itu kita nggak apa-apa gitu loh. Kayak gitu, jadi maksudnya gitu kayak udah melelahkan. Dan momen terakhir yang paling aku tidak tahan cringe-nya itu yang terakhir banget yang pengen aku bahas itu adegan final battle dia pukul pocongnya tapi pocongnya muter-muter nabrak buaya, nabrak kapal, muter-muter kena bulan gitu itu loh. Jadi emang film itu kayak di tengah-tengah ya, di beberapa jokes mereka takut itu berlebihan, tetapi kayak mereka pikir lucu untuk kayak Ada kartun-kartun gitu loh. kartun kayak menendang tuyul sampai kena bulan. itu lucu. Padahal ada hal-hal yang seharusnya kalau diekskalasi bisa lebih lucu, mereka tahan. Iya. Tetapi kayak di hal-hal Kenapa? yang bagi mereka ternyata tidak lucu, mereka lebih-lebihkan. Sense of komedinya mana? Halo, siapa penulisnya? Iya. Penulis, halo, Ini kan writers. komedi kan mainnya di tempo juga. Ini kan temponya berantakan banget loh di sini. Serius. Aduh, pokoknya intinya film ya itu itulah. capek banget. Anehnya itu bukan in the good way, aneh bener-bener freak ya. Aneh kayak bikin kita jadi menyebalkan gitu loh. Jokesnya juga nggak menarik, jokesnya juga nggak lucu ya. Seharusnya ini film tuh nggak pernah dibuat, malah pada akhirnya tuh kayak film itu dibuat-buat seolah-olah kayak mereka bakal ada film selanjutnya ya. Iya. Kayak kami kayak komplotan baru. Aduh, berarti kan masih ada film berikutnya nih. Waduh. Siapa yang mikir nih film berikutnya nih? Siapa yang punya ide nih? Siapa yang tanggung jawab nih? Kayak tanggung jawab? tolonglah ya, stop. Sebelum berlanjut, stop. Oh, Sindono Kasino Indro juga tuh apaan? Apaan sih itu? Jadi kayak film ini tuh bener-bener filmnya yang dibuat. Kayaknya cuma buat transisi buat mereka mau kenalin film baru aja selanjutnya. Film itu dibuat bener-bener buat ini doang sih. Nge-hype, Promosi. nge-hype. Buat promosi Dilan, coklat Dilan, Iya, buat promosi Coklatos, buat promosi Promosi. film Dono ya. Tiba-tiba di tengah film ada Dono Kasino Indro versi Desta gitu. Iya. Maksud gue udah gitu kayak udah gitu doang. Bener-bener tuh kasar banget, product placementnya tuh kasar banget. Dan nggak perlu lama-lama. Udah kita bikin aja mereka ditabrak sampai pingsan. Lagian tokoh Dono Kasino Indro versi Vino Bastian itu nggak sekuat itu, ngerti Iya, nggak terlalu melekat juga sih. Nggak terlalu melekat. Dimunculkan di film itu tiba-tiba gitu kayak ini apa? Kecuali misalnya nih tiba-tiba di film itu dia taruhlah sosok kayak agak lain tuh pinter. Taruh sosok Fajar Sad Boy Iya, melekat di udah kita. melekat dan- Kita kaget, Fajar Sad Boy Makanya. ngakak. Tetapi film ini itu Dono Kasino ini siapa? Nggak semua orang nonton Warkop DKI juga sih. Iya. Jadi misalnya kayak mendingan dia, oke kita datangkan agen. Tiba-tiba agen itu Cimehong, lucu. Iya. Agen itu tiba-tiba siapa ya? Atau Ajis Gagap gitu. Ajis Gagap. Misalnya nih ada satu adegan Ajis Gagap ketemu Andre. Loh, kayak kenal. Gitu doang aja Iya, lucu gitu sebenarnya. aja lucu ya. Iya, Apa enggak Ajis gitu. Gagap jadi salah satu tuyulnya? Kayak Bisa. tuyul. Nah. Terus kayak bener. Iya. Karena nggak pocong apa? Aku kenapa ke kemari gitu loh. Iya. Terus Terus kok tuyul kok gagap gitu loh. kok kenal nih sama ini kayak gitu. Intinya kayak jokes-jokes inside jokes yang mereka lucu, tapi ini tuh enggak, karakternya tuh kayak karakternya tuh bener-bener diada-adain sesuka-suka jidat kayak sesuka-suka pepek dimunculin aja gitu anjing. Kayak nggak dipikirin gitu loh, kayak nggak dipikirin anjing. Tetapi gue mau apresiasi sama jokes budidaya kentang tuh lucu banget sih anjing. Itu pun kebantu sama Andre-nya yang ngomong Andre, ya. jadi Kalau bukan Andre yang ngomong kayaknya nggak lucu deh itu. Jadi mereka tuh lagi diajak keliling-keliling pulau Pulau, kan ya. sama Andre. Ternyata banyak kuburan. Banyak kuburan, ada kuburan gitu kan. Terus kata agen itu kayak, loh kok ada kuburan? Bukan kuburan, kentang itu kentang. Terus lagi diet dia. Saya lagi diet, makanya kentang. Jadi makannya cuma kentang. Kentang doang pak? Enggak, sama lontong. Langsung cut tuh, editannya cut langsung. Enggak sama lontong. Sama yang ketika misalnya nih si Hesti keceplosan kan, kayak ngomonginnya tuh terlalu barbar gitu. Terlalu Misalnya, jujur gitu loh. Terlalu jujur, misalnya kayak apa? mereka nanya berapa lama pak boleh pulang? Oh kalian boleh pulang sebulan sekali kata Andre. Terus kata Hesti, tapi sebelum sebulan pun kalian sudah tidak ada. Enggak, kata Hesti gini. Tapi sebelum sebulan pun kalian sudah pergi ke alam barzah. Kata mereka, alam apa pak? Alam sutra. Alam Sutra. Dan lebih lucunya kita lagi nontonnya di bioskop Alam Sutra gitu. Ada terakhir mereka lihat ini pameran patung. Bukan pameran patung. Kayak patung-patung Ada pajangan. patung-patung manusia gitu. Tapi sangat mirip sama manusia. Mirip sama Terus manusia di agennya taman. Kata agen itu bilang kayak, woi mirip banget saya sama manusia pak. Terus kata Andre, iya emang saya pematung handal. suka matung Iya. gitu.
matungnya pakai apa Pak? Terus kata Hesti, pakai santet. Terus kata Andre langsung, pakai santan. Pakai santan. Pakai santan. Pakai santan. Dia nunjuk, gitu. pakai santan. Pakai santan. Oh, santan. Itu tuh lucu sih, itu jokes kayak gitu lucu lagi-lagi ya apa? Gara-gara Andre. Iya, kebantu Andre itu. Gara-gara Andre lagi-lagi. Ya gitu deh. Sama yang ini. Yang mana lagi tuh? Perkenalkan, ini bawahan saya yang akan menjadi rekan kerja kalian. Ini Dimas, ini Rifki, itu tai kucing. Pak, Sardul Pak. Sardul Pak, Sardul. Bukan, itu tai kucing kan? Bukan itu, tai kucing. Terus ada beauty shop tai kucing. Itu Nah, lucu. di situ sound effect-nya pas tuh. Gitu. Ah, di situ pas. Kenapa dia tidak pas gitu? Ya, nggak, maksud gue kayak kenapa mereka tuh harus berpikir setiap detik itu lucu. Padahal kalau mereka jeda Jeda aja gitu. kayak tek lucu, itu tuh lebih enak ketawanya gitu. Kayak yang kayak gitu, yang kayak kentang, si Hesti, kuntilanak kayak coba ketawa. Ini tolol nih. Ini tolol. tolol nih. Itu lucu. Iya. Kenapa? Tapi mereka tuh pengennya tuh setiap 2 detik sekali lucu, harus lucu. Enggak gitu. Iya, Padahal jadi yang beneran kayak lucu jadi ketutupan gitu. pace-nya itu beneran yang itu tuh enak banget, kayak kentang itu enak banget pace-nya. Udah enak kayak si iblisnya juga si Mosidi kayak sebelum matahari terbenam kalian harus melakukan ritualnya. Jika tidak kalian akan meledak. gitu. Itu lucu. Mainin Timingnya tempo. pas gitu. Meledak. Tetapi yang lain enggak bener-bener. Itu sih overall sebenarnya ini adalah film yang gue bisa melihat film itu akan menjadi lucu ketika dikerjakan dengan proper. Tetapi itu terlihat seperti film yang buru-buru. Berasa banget ya. Kayak gini loh. Film ini tuh baru kepikiran di bulan Juni. Tapi bisa nggak Desember kita harus tayang nih? Bisa. Saya kerjain skripnya 2 hari. Ayo bisa. Enggak. Saya kerjain skripnya 3 jam. 3 jam. Langsung dia chat Vidya. Oh iya, Vidya Talisa. Vidya, ayo bantu gue bikin skrip Aku 3 sempat jam. nonton ini seminar kamu Seminar kamu. yang 10 menit bisa jadi Iya. film horor. Gue butuh nih buat film komedi horor gitu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi, Skripnya ditulis 3 jam. Syutingnya kayak Syutingnya- kan ngumpulin orang kan. Andre, aduh Pak, tapi saya udah ada ini Lapor, sebulan enggak. Andre bisa nggak syuting? Kita syuting butuh seminggu. Aduh nggak bisa seminggu, 2 hari bisanya. Hesti, aduh saya juga udah ada sibuk Kak. Sehari. Ya udah, kita syuting di hari Rabu. Semua adegan kita syuting hari itu. Bret. Udah tuh. Yang penting selesai, yang penting cepet tayang bulan Desember. Challenge-nya one take semuanya ya, tidak ada. Mau salah atau benar kita tetap lolos ke film. Bret. Jadilah Kelar seperti langsung ini. edit, langsung ke lembaga sensor, langsung tayang Langsung gitu. tayang, gitu. Satset emang satset. Tapi gitu. jangan lupa untuk coklatnya sudah lurus belum? Nah, gitu. gitu. Kalau coklatnya boleh retake. Iya, boleh retake. Jadi overall sebenarnya adalah film yang terasa banget cepet-cepet ya. Padahal sebenarnya film ini ketika dikerjakan dengan passion, gue yakin banget ya. Film itu kalau dikerjakan dengan passion, dengan niat, mungkin ketika mereka mau take a bit of slow, pelan-pelan dulu aja ngerjainnya. Ini tuh adalah sebuah film yang menarik, yang bagus. Karena kayak secara cerita itu sebenarnya very simple. Tetapi mereka menang emang di cast-castnya. Nah, mereka tuh harus bisa memikirkan bagaimana cast-cast ini tuh bersinar. Let's say ya, si Indy Barens. Indy Barens tuh potensinya tuh banyak banget. Banyak banget. Indy Barens tuh lucu. Lihatlah dia di film Pimak itu lucu dia. Tetapi di film ini tuh dia digituin doang. Potensinya tuh Redup anjir. redup, udah kayak digituin aja. Calon tahun bisa lebih dieksplor lagi sebenarnya ya. Jadi kayak ya sayang sekali ya. Budget ada, unlimited ya, budget unlimited. Tetapi storyline-nya yang dibuat asal-asalan. Akhirnya Seadanya. menjadikan film yang nggak enak ditonton. Ya, dan mencorengkan film sebelumnya jadinya. Benar. Overall sebenarnya film itu benar-benar film yang dompleng nama komik X aja sih. Tetapi ketika kalian nonton, kalian akan merasa kecewa karena ini tidak ada unsur komik X-nya sama sekali. Film ini terlihat seperti acara sketsa tapi dibikin jadi film layar lebar dengan cerita yang terburu-buru, seadanya, lucunya yang mesti ada di setiap scene, hingga karakter yang menurutku terlalu banyak tapi nggak ada yang stand out juga. Saya berikan minus 1000 aura untuk tim produksinya. Minus 1000 aura, minus 1000 aura farming, Riz. Kayak gitu. Gitu, Padahal ya. filmnya sedang tayang di bioskop. Coba kalian nonton dan kalian ikutan berdiskusi di kolom komentar kalian suka apa enggak. Karena menurut gue film ini tuh beberapa kali menemukan pasarnya. Karena gue nonton 2 kali ya. Yang pertama sama adikku, yang kedua sama HS. Dan di tiap teater yang gue nonton, ada-ada aja loh orang yang ketawanya sampai aduh jemput aku ke pas gitu. Ada aja gitu. Jadi kayak ada pasarnya sih menurut gue.
pasarnya ya ibu-ibu yang kayak di atas, anak-anak kecil. Tapi bisa kok bikin komedi yang semua segala jenis umur bisa ketawa bareng gitu loh, bisa. Stimula. Agak lain bisa Agak tuh contoh. lain. Banyak kok contoh-contoh film yang lucu. Dono Kasino Indro yang zaman dulu. Tak lekang waktu sampai sekarang pun di Antv masih diputar film Dono Kasino Indro, lucu, masih lucu gitu. Baru mungkin kita ketemu lagi di film Janur Ireng. Nanti akan kita ajak KS tentang Janur Ireng, atau kalau nggak Dusun Mayit ya. Dusun Mayit. Kita lihat aja mana yang lebih jelek. Mana yang lebih jelek, yang lebih menarik sebenarnya untuk di review ya. By the way, jangan lupa juga dicek di channel khas ada apa. Ada Poci, Poci, Cina Pulau Jawa terbaik. Dan jangan lupa juga mulai tahun ini ya, insya Allah tadi udah meeting sama anak kreatif. Pokoknya konten akan, sebenarnya gue nggak boleh janji-janji terus kayak gini sih, karena kasiannya. Pokoknya ya udahlah, buktikan aja nanti sendirilah ya. Semangat. Iya, rajin cek aja deh guys. Ya pokoknya gue nggak mau janji lagi, tapi gue akan membuktikan ya. Terima kasih mas sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.